Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIT 1862410, Prodi KPNK, jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang kepemimpinan dengan dosen pengampu Setianini Sri Rahayu SPSI. Dalam presentasi kepemimpinan, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? 2. Kepemimpinan menurut para ahli. 3. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. 4. Tugas pemimpin. 5. Tujuan pemimpin. Dan yang terakhir, macam-macam gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu tersebut. Yang kedua, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sturner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahju Simitju, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari gaya perilaku dari kedudukan pemimpin, bersangkutan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang Pesiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu, supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Dan yang terakhir, menurut Hemphill dan Coates, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu ada 11. Yang pertama, memotivasi diri. 2. Kemampuan berbicara di muka umum. Ketiga, pemahaman teknik alat kendali mutu. Keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. 5. Transfer pengetahuan kepada bawahan. 6. Memotivasi bawahan. 7. Mengenali karakteristik bawahan. 8. Keinginan mengetahui keperkembangan. 9. Keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10. Sikap mental. Dan yang ke-11, citra diri sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, tugas pemimpin. Ada beberapa tugas pemimpin. Yang pertama, mengantarkan atau mengarahkan. Kedua, mengetahui. Ketiga, mempelopori atau merintis. Keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petua. Kelima, memberi bimbingan. 6. Membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Dan yang terakhir, menggerakkan. Yang kelima, tujuan kepemimpinan. Pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok, supaya tujuan dapat tercapai tanpa adanya satu pihak yang menjadi pemimpin
atau berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu dengan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Dan yang terakhir, macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang kepada bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberi pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan dan mampu mengambil keputusan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Febrianti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.